audiensnya, tapi juga dia harus bisa ngerti teknologi, gitu ya, sahabat UMKM. Nah, ini memang Molly masih dalam tahap pengembangan, ya, prototyping, dan sudah mulai dipamerkan. Ya, sudah mulai dipamerkan. Ini hanya menunggu waktu saja menurut saya. Begitu investor tertarik, maka pengembangan ini akan semakin masif, begitu ya. Mungkin nggak lama Molly akan ada di hotel mungkin ya, yang menggantikan chef di hotel, atau terus nanti begitu teknologinya menjadi murah karena daya serapnya tinggi, ya kita mungkin nanti bisa lihat di warung-warung soto gitu. Mau makan pecel nanti yang bikinin Molly gitu ya. Begitu teknologi ini menjadi murah. Oke, nah sekarang kita masuk ke menu yang kedua, ya sahabat UMKM, mengenai business model innovation. Ya, business model. Nah ini menjadi hal yang mendasar, ya karena harusnya para pebisnis termasuk sahabat UMKM ini sebelum menjalankan bisnisnya itu punya bisnis model. Ketika saya mau buka restoran, nanti model bisnisnya kayak apa ya, gitu ya. Customer saya siapa nih yang akan dibidik. Kemudian cara saya menyampaikan produk sampai ke customer itu bagaimana. Saya dapat untungnya itu dari apa aja. Apakah hanya dari dari makanannya saja atau juga plus lahan parkir misalnya begitu ya. Nah, kemudian value proposition-nya ya, nilai yang saya tawarkan ke konsumen itu apa saja. Nah, itu kurang lebih nanti mengenai bisnis model. Nah, ini adalah secara definisi, bisnis model itu adalah menggambarkan sebuah alasan ya dari suatu organisasi atau perusahaan bagaimana dia bekerja. Bekerja itu artinya bagaimana dia membuat, mengantarkan apa yang sudah dibuat, dan mengambil nilai dari apa yang sudah diberikan. Nah, secara sederhana modelnya seperti ini. Jadi, bagaimana dia membuat nilai ini bisa melekat pada produk atau service, ya. Kemudian produk atau service ini diantarkan ke konsumen, ya, sehingga konsumen bisa mengambil nilainya dari produk itu atau service itu, dan kita bisa mengambil profitnya, ya. Nah, mutualisme, jadi nanti siklusnya akan seperti ini. Profit itu digunakan untuk membuat kembali ya produk atau layanan tadi. Nah, ini saya mengacu ke bisnis model yang dibuat oleh Alexander Osterwalder dan Yevgeny Spigner, ya. Nah, ini dari mereka ini konsultan bisnis dari kantor konsultan namanya Strategizer, ya. Jadi nanti sahabat UMKM bisa mendalami lebih detail di websitenya mereka, gitu ya. Mereka punya konsep bisnis model yang praktis, ya, tapi sangat powerful. Menggunakan 9 blok dasar aja. Ya, tidak banyak blok, 9 blok dasar saja. 9 blok ini menggambarkan logika bagaimana bisnis bisa menghasilkan profit. Ya. Nah, seperti apa 9 blok ini? Nah, seperti yang saya gambarkan ini ya. Jadi ada key partnership, key activity, key resources, dan cost structure. Ya, ada 4 di atas ya. Nah, kemudian ada 4 di bawah, yaitu customer relationship, channel, customer segment, dan revenue stream. Nah, di mana 4 blok di atas dengan 4 blok di bawah itu dihubungkan dengan yang namanya value proposition. Ya, blok value proposition. Ya. Nah, kita akan lihat nih ya satu persatu apa sih yang dimaksud oleh masing-masing blok ini. Nah, sebelum saya lanjut, ini sahabat UMKM kan sudah running ya bisnisnya. Apakah sudah punya bisnis model? Apakah sudah punya bisnis modelnya? Atau bisnis as usual aja, pokoknya ya jalanilah seperti yang sudah saya pahami atau saya melihat dari toko-toko sebelah misalnya begitu, atau yang diajari oleh orang tua gitu. Ada yang sudah pakai bisnis model belum? Sudah, Pak. Ini ada Bapak atau Ibu Yasmin sudah, terus kemudian ada Mas Sakawidi dari Jogja juga sudah katanya, Pak. Oke, Pak Didin sudah gitu iya. Ya, Pak Saka sudah, baik, sudah. Ada sudah. Ibu Santi belum katanya, Pak. Oke. Iya. Oke. Sudah. Oh. Ya. Oke, dari Pak Herman ada yang saya bisnisnya sedang mengikuti pola yang terjadi katanya, Pak. Ya, betul. Kemudian ada Pak Andrimas BMC katanya. BMC ya, bisnis model Canvas. Betul. Ini nanti yang akan kita bahas nih, bisnis model Canvas. Oke. Ya. Oke. Sahabat UMKM, suara saya masih terdengar jelas nggak? Tadi sempat mengecil katanya. Iya, Pak. Beberapa katanya mengatakan suaranya terlalu kecil gitu.
Saya coba perbesar ini ya. Oke. Ya, saya lanjut ya, sahabat UMKM ya. Nah, ini adalah BMC ya, yang tadi Pak Herman ya, kalau nggak salah ya. Iya, Di betul Pak Herman. kolom chat sudah menyampaikan menggunakan ini, bisnis model canvas. Betul ya. Jadi 9 blok itu diletakkan layoutnya pada kanvas seperti ini, ya, menurut Strategizer, ya, menurut Alexander Osterwalder dan Jens Wigner. Jadi value proposition itu ada di tengah, yang menghubungkan antara 4 blok di sebelah kiri dengan 4 blok di sebelah kanan. Ya, jadi ini ada maknanya nih, kenapa penempatannya seperti ini. Ya, nah kita akan lihat. Nah, kalau dilihat dari value creation, ya, dari proses penciptaan nilainya, ya, maka yang blok sebelah kanan ya itu adalah create value. Bagaimana kita bisa tahu nilai apa yang akan dimunculkan ke sana. Karena dia terkait dengan customer. Customer kan yang punya kepinginan, yang punya demand-nya kan customer. Ya, nah, begitu sudah muncul value-nya di sana, nah, blok yang tengah yang paling kiri itu adalah deliver value. Dia buat value-nya apa yang sesuai dengan keinginan customer, nah, kemudian dia akan deliver. Ya. Yang di bawah, cost structure dan revenue stream ini adalah capture value. Ya. Nah, tentunya harus profit dong, harus cuan ya, capture value-nya. Bisa juga dilihat dari perspektif kemampuan, ability-nya. Nah, yang paling kanan, jadi blok-blok yang sebelah kanan itu sebutnya desire ability. Keinginan-keinginan, kemauan-kemauan, tuntutan-tuntutan itu ada di sebelah kanan. Karena blok sebelah kanan itu sangat bersinggungan dengan customer. Gitu ya. Nah, yang blok sebelah kiri melihat adalah visibility-nya. Kemungkinan ini bisa dibuat atau enggak, gitu ya. Jadi antara desirability-nya, kemudian visibility enggak untuk dibikin. Ya. Nah, yang di bawah, ya, yang cost structure dan revenue stream adalah viability-nya. Ya. Ini kalau dikerjakan, dia akan sustain nggak, kurang lebih gitu ya. Dia akan bisa berkelanjutan nggak. Nah, yang menarik adalah bahwa bisnis model canvas ini bisa dilihat juga dari sisi brain-nya, gitu ya. Dari sisi otak, ya, isi kepala kita. Jadi yang kanan itu adalah menggambarkan bagaimana nanti otak kanan kita bekerja. Ya, karena ini bersentuhan dengan value yang diinginkan oleh customer, ya, emosionalnya mereka terhadap produk atau layanan kita, ya, output kita diresponnya seperti apa. Jadi hal-hal yang sifatnya eksternal, ya. Nah, ini akan memicu otak kanan kita yang akan bekerja. Nah, yang sebelah kiri ini sangat teknikal karena terkait dengan logika, ya, bagaimana susunan proses pembuatan produk atau layanan kita, ya, bagaimana nanti kita melakukan efisiensi, input-input apa saja yang diperlukan, ya, bagaimana pengaturan di internalnya, ya. Jadi nanti ini akan memetakan bagaimana cara otak kita bekerja di setiap blok.